Tapi ada nggak represi terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri? Ada, Bram. Jadi Gimana itu? ada beberapa kampus yang tidak diizinin oleh rektoratnya gitu. Misalkan Ada sebetulnya gangguan-gangguan yang dialami oleh person gitu ya. Salah satunya oleh koordinator gerakan Indonesia Gelap dari PMSI yang bernama Anas. jadi Prabowo atau pemerintah itu menganggap Satrio ini biang kerok, biang masalah sehingga terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Kenapa? Karena Satrio dianggap Tapi demo hari ini membuktikan bahwa Gen Z kita itu, atau paling tidak sebagian dari mereka, luar biasa. Kritis, ya. Kritis. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. gue Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Kristi Rosana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Bagi kalian yang ingin membeli majalah versi cetak, bisa klik link di deskripsi juga ya. Kita masih capek nih ya, tapi happy sepertinya ya kan. Kenapa kita capek? Kenapa sih? BAP touring ke Brawijaya. Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang, Malang. Jawa Timur. Kita happy ya karena di sana luar biasa ya sambutannya dari pihak kampus, dari rektorat, juga dekanat gitu, dan pejabat-pejabatnya lah, dan terutama mahasiswanya, mereka sangat antusias, luar biasa. Dan ketemu mahasiswa tuh rasanya tuh membahagiakan ya, karena kayak memberikan energi balik gitu loh. Betul buat betul. kita ya. Dari rutinitas kita yang membagongkan gitu, yang melihat kelakuan politikus begitu ya. Pram tiba-tiba ketemu mahasiswa dan mahasiswa di UB itu kritis ya pertanyaannya. Ya, Iya. Jadi bahkan dekannya sendiri kan tuh ditembak pertanyaannya tuh waktu itu. Waktu kita membuat suatu forum diskusi gitu di sana kan, ditembak pertanyaannya. Ya, ada Dekan Visip Universitas Brawijaya, Prof. Anang Sujoko, itu kalau kita lihat dia menantang mahasiswa juga. Jangan hanya protes soal UKT naik karena itu menyangkut diri mereka, tapi proteslah juga soal kepentingan rakyat yang hari-hari ini kita lihat luar biasa gelap ya, Iya, kondisinya gitu, dan kita juga tahu sehari sebelumnya mahasiswa Brawijaya ini mereka berkonsolidasi dan juga menggelar aksi unjuk rasa di kampusnya. Itu keren banget sih buat gue itu. Ya demokrasi berjalan di sana ya Pram. Betul. Dan ada menarik juga Pram dari diskusi kemarin kan soal temuan Kaula 17. Itu bahwa memang mahasiswa itu memang tertarik terhadap isu-isu tertentu. Yeah. Tapi yang menyangkut dengan dirinya saja begitu. Tapi untuk bergerak itu mereka masih mikir gitu ya Pram. Makanya ada sekian persentasenya minor lah untuk mahasiswa yang mau bergerak atau mahasiswa menjadi aktivis itu masih sangat sedikit. Begitu. Oke. Nggak cuman diskusi dengan dekan dan Kaula 17 aja, Pramsin. Kita juga ngundang dua pembicara yang sangat menarik, Mbak Inayah dan Cak Anam Kompolnas. Inayah Wahid ya. Mbak Inayah Wahid, dan seru banget karena diskusinya, apalagi serunya ketika Mbak Inayah bicara atau mengevaluasi soal Wapres. Gue inget ini di belakang panggung Mbak Yeah. Inayah itu bilang begini. Ketika kami tanya gitu ya, apa yang perlu dievaluasi sih sebenarnya dari Wapres kita ini, dan jawaban dia singkat, keberadaannya. Betul, keberadaannya. Kita ngakak-ngakak lah, dan acara ini seru banget ya. Seru pastinya banget, ya. seru, banyak bercandanya tapi berbobot. Jadi kita mau kemana lagi nih setelah dari Universitas Brawijaya? Kemana ya? Nanti ada tanggal mainnya. Oke. Ya. Oke. Teman-teman bisa menyaksikan acara Bocor Halus Politik dan Tempo Goes to Campus yang sudah tayang di kanal tempo.co. So, main apa kita hari ini? Karena kita habis ngomongin mahasiswa atau kita habis pulang dari kampus, kayaknya ngomongin soal gerakan mahasiswa menarik ya. Indonesia terang, salah, gelap deh. Saya gelap. Oke. Lo buzzer ya lo? Oke, Cak, ini kan para pendukung pemerintah Ya. buzzer gitu dan lain-lain gitu ya. Itu mereka bilang bahwa gerakan mahasiswa ini ditunggangi, tidak organik gitu. Bahkan ada partai yang mendukung mereka gitu, membacking mereka lah ya. Seperti apa sih sebenarnya informasinya? Ya, jadi karena ramai sekali tagar Indonesia Gelap dan gambar Garuda hitam,
yang merupakan kelanjutan dari Garuda Biru ya. Garuda Biru ini sebuah gerakan lah ya, untuk memprotes ketika revisi undang-undang pilkada dulu gitu. Ya. Ini kita, Pram, Sen, ngecek ke Drone Emprit sebetulnya. Siapa yang pertama kali membawa tagar Indonesia Gelap dan mengunggah Garuda Hitam itu di media sosial, terutama di X ya, atau Twitter dulu namanya. Nah, di analisis datanya Drone Emprit itu ternyata ada 2 akun paling tidak yang pertama kali mengunggah tagar ini Indonesia Gelap atau mengunggah tagline Indonesia Gelap ini ya. Ini yang pertama Bareng Warga @barengwarga dan Budi Bukan Intel. Budi Bukan Intel ini aktivis di media sosial sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian dari temuan Drone Emprit itu kita mencari tuh siapa pemilik akun Bareng Warga tadi. Akhirnya kita wawancara dengan akun Bareng Warga. Nah, ternyata akun Bareng Warga ini benar-benar dimiliki oleh warga sipil biasa, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tidak terafiliasi dengan penguasa atau oligarki gitu. Benar-benar anak muda, usianya 25 tahun, dia kerja di startup. Gitu. Anak-anak muda biasa. Pemilik akunnya juga banyak kan, bukan hanya 1 orang ya. Pengelolanya akhirnya dipegang oleh beberapa orang. Jadi pemilik Bareng Warga ini 1 orang, lalu ada beberapa orang yang membantu dia untuk diskusi-diskusi untuk mengeluarkan konten-konten yang kemudian menyampaikan soal keresahan-keresahan warga gitu. Nah, mereka ini si pengelola akun ini juga adalah warga, benar-benar warga sipil biasa gitu. Gen Z lah, kebanyakan Gen Z gitu. Ada juga milenial yang latar belakangnya itu beda-beda. Ada yang memang kerja di NGO lingkungan, kemudian ada yang kerja sebagai pengusaha gitu. Ada juga yang kerja di salah satu lembaga negara gitu. Tapi dia benar-benar pekerja biasa gitu, pegawai swasta, budak korporat lah istilahnya kalau anak muda itu. Budak negara. 1 job desk 7 pekerjaan ya? 1 pegawai 7 pekerjaan. Itu kita nggak sih? Hey, emangnya begitu? Lebih, bukan 7-10. Iya, dan akun Bukan Warga ini berkomunikasi dengan Budi Bukan Intel untuk ketika diwawancara gitu ya, mereka mengaku bahwa mereka membawa keresahan-keresahan publik dan kemudian menyarikan keresahan-keresahan publik itu dalam satu tagline Indonesia Gelap gitu. Jadi Bareng Warga ini sebuah akun yang sebetulnya menampung keresahan-keresahan warga biasa, anak-anak muda, mayoritas Gen Z di media sosial yang banyak mengkritik soal carut marutnya pemerintah belakangan ini. Oke, dan akhirnya gerakan ini meluas kemana-mana ya? Meluas kemana-mana, dan ternyata akun ini adalah akun yang sama ketika waktu itu menginisiasi demo PPN 12% yang diikuti oleh K-popers di Istana Negara gitu. Mereka bukan haters? Mereka bukan haters, tapi mereka peduli. Mereka peduli dengan apa yang terjadi di negara ini, dan mereka itu sebetulnya punya awareness terhadap isu-isu sosial, isu-isu politik, meskipun mereka bukan orang yang berada di lingkaran partai politik, bukan aktivis segala macam. Oke. Nah, kita melihat bukan hanya di media sosial tapi juga kemudian mahasiswa turun ke jalan, kelompok masyarakat sipil juga turun ke jalan. Gimana prosesnya itu, Sin? Jadi Pram, aksi kemarin ya Indonesia Gelap ini sebetulnya bukan yang pertama kalinya di pemerintahan Prabowo. Jadi tadi kan kita buat timeline ya, lini masa soal beberapa kali mahasiswa ini sudah melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan Prabowo. Yang pertama adalah tadi di akhir tahun 2024, yaitu soal konteks adalah mendemo soal pajak PPN 12%. Lalu bergeser kepada di awal Januari, mahasiswa juga mendemo soal kabinet jumbo pemerintahan Prabowo yang ada 58 menteri dan juga soal militerisme pemerintahan Prabowo. Tapi ketika itu demonya kurang masif karena isunya dianggap isu elit dan belum bersentuhan dengan masyarakat umum dan mahasiswa lainnya. Lalu juga ada aksi lagi di akhir Januari, yaitu berkaitan dengan tukin atau tunjangan tunjangan kepada dosen. Kan ini kan para dosen itu yang selama ini sudah mengajar dan dijanjikan tukin oleh pemerintah nggak dapat haknya begitu ya. Ibaratnya seperti ikut MLM lah pada akhirnya. Janji-janji aja kan. Agak tipu-tipu ya soal ini ya. Begitu. Ya, dan Tempo juga sudah menulis ya soal tukin itu ya. Bagaimana para dosen kampus negeri itu banyak sekali yang harus berjibaku, harus bekerja tambahan gitu, berjualan gula atau bertani gitu, bahkan juga
mencoba untuk Gojek segala macam Ya, itu ya. untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ini ada pengingkaran terhadap hak-hak dosen yang harusnya sudah dibayar sejak lama, tapi ini tidak, pemerintah memilih untuk kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kabur dari kewajiban. Oke, ini akhir Januari mulai muncul demo yang agak lumayan ya. Terus apa yang terjadi setelahnya? Ya, akhirnya kan rame-rame soal efisiensi atau pemotongan lah. Efisiensi itu narasi positif kan. Ini pemotongan terhadap budget pemerintah begitu ya. Efisiensi itu nggak ada ya. Ya. Nggak ada ya Cica ya, kan sudah dijelasin ya, dijelasin dong ya. Efisiensi anggaran itu nggak ada sama sekali. Itu bahasa yang sesat tuh, bahasa Orde Baru kayaknya ya. Kayak ingat nggak dulu tuh kalau BBM naik itu penyesuaian gitu loh. Orang ditangkap itu diamankan gitu loh. Penghalusan terhadap Penghalusan gitu Positivisme loh. gue bilang tadi. Padahal ini bukan sama sekali bukan efisiensi gitu. Ini loh. Teman-teman, pemangkasan. pemangkasan habis-habisan gitu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Oke. Oke, lanjutkan ceritanya. Nah, karena ada pemangkasan itu yang terdampak adalah soal di dana pendidikan gitu ya, Pram. Ya. Nah, ini bermula dari pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi yang Mantan. saat ini kan sudah dicopot ya dulu. Satrio Brojonegoro. Dia bilang kalau ada pemotongan ini akan berdampak terhadap biaya pendidikan atau UKT akan naik begitu. Ya. Langsung lah tuh mahasiswa segala macam itu mulai berkonsolidasi lah, Pram. Karena berkaitan dengan langsung dengan dirinya begitu kan. Akhirnya mereka berkonsolidasi. Sebetulnya faktor kemarahan mahasiswa dan masyarakat sipil itu juga terjadi ketika pemerintah membatasi tuh gas. Penjualan gas 3 kg ya atau bahlil waktu itu ya. Dan terjadi antrian yang luar biasa dan mereka melihat pemerintah itu untuk menjalankan kebijakan itu tidak ada sosialisasi dulu, terus diputuskan dulu, terus ada reaksi yang begitu besar baru dicabut gitu. Jadi ada ketidakpastian hukum gitu. Jadi mereka marah dengan kondisi yang seperti ini. Apalagi yang saat antri gas itu ada yang meninggal ya, meskipun dibantah oleh aparat kepolisian bahwa ibu itu meninggal karena mengantri gas. Itu membuat ya semakin gelisah lah masyarakat di bawah. Oke, berbagai faktor tadi, gas, tukin, UKT, dan lain-lain, militerisme juga gitu, itu membuat mahasiswa marah. Nah, terus apa yang mereka lakukan untuk berkonsolidasi? Nah, pertama mereka baca laporan majalah Tempo gitu ya? yang soal 100 hari pemerintahan Prabowo. Di situ kan dijembrengin tuh kan, dijelaskan banyak sekali persoalan di pemerintahan Prabowo. Mulai dari kabinet besar, lalu pemerintahan militeristik, hingga persoalan ekonomi yang ya kita nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Nah setelah itu mereka mulai tuh Pramca konsolidasi dengan kelompok masyarakat sipil. Ada beberapa titik ya yang mereka ajak diskusi untuk menguatkan narasi ya apa saja nih yang akan disuarakan ketika melakukan demonstrasi di Senin kemarin di Indonesia Darurat begitu ya. Ya akhirnya kan setelah konsolidasi mereka menggelar aksi yang membludak itu di 17 Februari 2025. Gue tambahin ya Sen ya. Sebenarnya dalam merumuskan tuntutan itu mahasiswa juga kan ini ada banyak tuduhan ya bahwa mahasiswa ini tidak mengerti substansi segala macam gitu. Sebetulnya dalam merumuskan tuntutan mahasiswa itu juga baca dan mempelajari kajian-kajian gitu. Misalnya surveinya Celios gitu ya, sebuah lembaga independen yang berfokus pada ekonomi, kebijakan ekonomi dan hukum gitu. Dan mereka itu melihat temuan-temuan Celios gitu yang Celios itu dari hasil surveinya itu memberi nilai pemerintahan Prabowo itu untuk Prabowo-nya 5 dan untuk Gibran-nya 3. Gitu. Kenapa? Karena jarang membaca kah diberi nilai 3? Untung kan nggak beda. 11 ya. Karena kan beda dengan mahasiswa. Mahasiswa ini kan mereka membaca gitu ya. Sementara kalau Wapres kan dulu kan dia bacanya komik gitu. Pengakuannya dia sendiri seperti itu kan. Iya. Sama baca-baca komen dia. Awok ketawa dia kan begitu kan. Tapi dalam berbagai pembahasan itu ada perdebatan nggak sih? Iya, betul. Karena mereka mengacu pada beberapa kajian dan juga hasil survei, sebetulnya ada usulan misalnya membatalkan makan bergizi gratis gitu. Tapi mahasiswa lain atau perwakilan organ mahasiswa yang lain itu menyampaikan bahwa makan bergizi gratis ini jangan dibatalkan, tapi direvisi total. Kenapa? Karena menurut kajiannya Celios, makan bergizi gratis ini
ada manfaatnya, tapi jika tepat sasaran. Nah, Misalnya kepada masyarakat yang benar-benar masyarakat Membutuhkan, miskin ya. dan membutuhkan gitu. Makanya di tuntutannya mahasiswa itu disebut bahwa pemerintah harus merevisi total kebijakan makan bergizi gratis. Jadi tudingan kalau mahasiswa ini asal bunyi itu nggak bener ya Pram Enggak, ya? mereka diskusi Mereka diskusi, berdebat dan by data ya. Betul, dan sampai 4 jam hanya untuk merumuskan belasan tuntutan. ya hebat ya berarti ya GMC Hebat yang banget. bergerak ini ya. Ya. Mereka memikirkan loh segala detailnya gitu ya. Ya betul betul. Dan bukan hanya kepentingan mahasiswa saja, bukan cuma soal UKT, bukan cuma soal tukin dosen, tapi juga kepentingan hajat hidup orang Iya, banyak. termasuk ada revisi undang-undang kejaksaan kan yang gue baca itu kan. TNI, Polri, TNI, Polri, Minerba, Kejaksaan, Minerba. betul. Ya yang kacau balau ya memang ya. Yang Ya. prosesnya Sekarang ini kilat pembahasannya. semua. Kilat semua. Lagi Sen kilatnya Sen. Kilat pakai D. Kilat. Oke. Nah, gerakan ini tadi disebutkan juga melibatkan dosen. Ya. Ya. Seperti apa itu? Jadi setelah konsolidasi di Kalibata gitu ya, di satu malam di hari Kamis itu kemudian teman-teman mahasiswa ini bergerak mendekati kelompok-kelompok masyarakat non mahasiswa dan kelompok-kelompok mahasiswa yang non BEM gitu. Nah, salah satu yang mereka dekati adalah Serikat Pekerja Kampus. Kampus atau SPK. Dosen-dosen isinya ya. Dosen, kemudian tenaga ahli di kampus dan non dosen gitu. Mahasiswa dan beberapa anggota SPK itu ketemu di satu tempat di Jakarta. Dari tadi ini tempat anu gitu loh, Mbok didetailin sedikit gitu loh. Nanti detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Oke, seru nih ya pasti ya. Seru. Oke, lanjutkan, Cak. Iya, jadi setelah mereka mengkonsolidasikan gerakan, SPK ini, dosen-dosen ini juga ikut bergerak di hari Senin. Jadi eskalasi gerakan itu dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis di berbagai tempat. Jadi Senin itu ada Jakarta, lalu ada di Jawa Timur di beberapa kota, lalu ada juga di luar Jawa. Nah, lalu Selasa berkembang lagi, bergelombang gitu loh gerakannya. Jadi tidak putus-putus. Gerakan ini nafasnya itu panjang, bukan gerakan yang reaksioner. Dan itu sudah dipikirkan betul oleh para mahasiswa dan masyarakat sipil. Ya. Dan tadi kita terakhir lihat ada aksi di Amerika ya. Ya. WNI kita yang Betul. berada di Amerika, mereka melakukan demonstrasi Indonesia Gelap ini juga. Betul. Jadi gerakan ini memang itu tadi. Mengelindingnya Kayak jauh sekali. kayak Iya, strum, iya. kayak nyetrum. Sampai merinding gue membayangkan gerakan-gerakan itu dahsyat bener Iya, ini ya. betul. Oke. Nah, ini kan ada pergerakan nih dari mahasiswa ya. Tapi ada nggak represi terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri? Ada Bram. Jadi Gimana itu? ada beberapa kampus yang tidak diizinin oleh rektoratnya gitu. Misalkan ada salah satu kampus Jawa Barat itu yang mana rektornya tidak mengeluarkan surat izin untuk melakukan demonstrasi. Di satu sisi kampus itu juga punya aturan. Kalau lu misalkan mau ikut ujian kampus, ujian mata kuliah, syarat absensi lu tuh 80%. Kalau misalkan lu mau ikut ujian praktik, syarat absensi lu tuh 100%. Jadi mahasiswa misalkan nih, ada 1.000 yang mau turun ke jalanan, tapi karena ada aturan itu dan tidak dapat izin dari rektorat, akhirnya mereka yang nggak ikut turun ke lapangan begitu. Akhirnya berkurang dari 50%-nya. Kampus mana Sen? Bocorin aja lah. Detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo dong. Oke. Berarti tetap harus baca majalah Tempo. Betul. Selain tadi juga ada senior tuh yang mulai mengganggu adinda-adindanya begitu kan. Kakanda tidak senang nih melihat adinda turun ke lapangan gitu. Jadi dicolek-colek supaya tidak ikut turun ke jalanan. Ini senior kerapat ini ya. berarti ya. Oke. Selain dicolek oleh Kakanda, ada sebetulnya gangguan-gangguan yang dialami oleh person gitu ya. Salah satunya oleh koordinator gerakan Indonesia Gelap dari PMSI yang bernama Anas. Anas ini dia aktivis dari kampus UPN Jogja. Jadi H-1 sebelum gerakan dimulai di hari Minggu berarti itu WhatsApp-nya Anas diambil alih oleh orang yang tidak dikenal gitu. Dan dia menunjukkan kepada kita ya Sen ya bukti bahwa WhatsApp-nya itu diambil alih dan dia tidak bisa masuk ke akun WhatsApp-nya sendiri. Padahal ketika temannya mengirimi pesan itu centang 2 atau terkirim gitu. Jadi dan WhatsApp-nya baru pulih ketika Hamin pelaksanaan gerakan. Jadi di hari Senin. Jadi sekitar 24 jam setelahnya baru WhatsApp-nya pulih. Ya, ini pola yang sama ya rasanya ya yang digunakan ya.
pasti kartunya Telkomsel tuh nomornya tuh. BUMN ya. Iya kan? Benar kan? Selalu begitu. Selalu begitu. Kalau kita melihat yang sering diretas itu adalah Telkomsel. Ya benar Pram, ini pernah kita tulis ya, yang kasus peretasan Raffio Patra gitu kan, Ya. aktivis. Lalu juga ada di demonstrasi 2019, juga banyak mahasiswa yang diretas, termasuk salah satu kantor NGO ICW itu kan juga mengalami peretasan begitu ya. Pegawai-pegawainya dikirimin akun Gojeknya, akun transportasi online-nya, tiba-tiba mesen banyak banget makanan ke alamat rumahnya begitu. Ya ini pola yang sama, dan rasanya Telkomsel ini juga harus berbenah ya soal tingkat keamanannya. Kita yang pakai Telkomsel juga ketar-ketir kalau kemudian bisa dengan mudah diambil alih gitu ya. Dan juga dari sisi WhatsApp-nya itu, oke lah ada two step verification gitu, tapi ya tetap aja ini harus backdoor semacam ini harus ditutup lah. Harus pakai nomor luar negeri kali Pram. Jadi Ya, lo harus kabur mungkin. dulu aja, terus pakai nomor luar negeri. Kabur kemana? Yordania kita. Wah, itu Penggagas dejavu kabur aja nggak dulu. sih? Itu penggagas kabur aja Iya, dulu, men. Iya, benar-benar. Jadi dia kabur, sekarang jadi presiden. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa nanti yang kabur bisa lebih hebat dari itu kan. Oh, bisa jadi. Mantap Oke. Husein. Mantap, Luar Rik. biasa. Oke, nah kita juga melihat ada aksi tandingan yang muncul nih. Ya, mungkinkah ini yang dibayarin atau bagaimana ini? Ini biasalah, Pram. Buih-buih dalam lautan. Yang artinya sih. Artinya memang ya fungsinya berbuih-buih aja gitu kan di Mengandung deterjen berarti ya. Jadi fungsinya memang ini sebagai bentuk upaya tandingan lah begitu ya Pram. Mungkin teman-teman bisa ingat di aksi Agustus 2024 yang mana pertama kali Indonesia darurat itu muncul kan. Tiba-tiba ada lagi tuh kan buzzer memainkan Indonesia baik-baik saja. Iya. Nah, sekarang melawan narasi Indonesia gelap ini menggunakan Indonesia terang gitu kan. Ini nggak kreatif banget yang pakai Indonesia terang ya. Makanya ini Mau cari ke Indonesia menyala atau Kayak apa iklan lampu ya, gitu. Indonesia Iya. terang. benar mungkin mereka nggak ada ide gitu kan karena biasa di brief dari atasan gitu kan. Oh, ada yang nge-brief ya? Siapa sih? Kan udah pernah kita tulis juga. Siapa itu? Yang di kantor sana. Ya, benar itu memang merupakan buzzer ya Pram. Jadi ada analisis dari Drone juga. Itu menyatakan ini yang menggaungkan Indonesia terang itu orang-orang terafiliasi mendukung pemerintahannya Prabowo maupun Jokowi. Mantap kan? Sok kaget gue. Dan juga mereka juga beberapa kali mempromosikan atau membicarakan kegiatan positif Bumeng, Bumen. BUMN. Oh. Bumen. Jadi yang itu lagi Itu nih, tuh yang lagi, goyang itu nih. tuh lagi. Kan dapat jabatan jadi stafsus kan. Stafsusnya yang siapa nih, Sin? Kan sudah ada 2 kan tuh. Tinggal dibaca aja di laporan majalah Tempo. Bukan majalah Tempo aja, media lain juga nulis kok. Ini stafsus yang dulu membuat seorang menteri gagal menjadi cawapres karena orang-orang di sekitarnya ini menyerang putra dari presiden. Betul. Diduga. Diduga. Ya. Karena interaksinya ya kalau kita lihat bubble interaksinya itu ya interaksinya di akun-akun yang itu lagi gitu. Iya. Yang banyak mengkampanyekan soal beliau dan soal kinerja positif di instansinya beliau gitu. Tapi ya Pramca, gua rasa sekarang anak-anak muda, mahasiswa dan Gen Z itu udah pinter. Mereka tahu tuh yang mana yang buzzer, yang mana yang memang organik gitu kan. Jadi berdasarkan hasil risetnya Drone ini, orang-orang yang mengkampanyekan Indonesia gelap itu mayoritas adalah pemilik akun-akun organik. Ya, Jadi bukan akun bot. Bukan akun bot. Jadi Iya. misalkan Pram gitu kan, Cica dan gua gitu ya, yang memang nge-tweet sendiri. Ada orangnya gitu. Ada orangnya mengkhawatirkan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau Indonesia terang? Ya mereka foto-foto yang K-pop, pokoknya foto-foto yang bukan diri dia sendiri gitu, Pram. Ya. Dan pokoknya kalau kita Anonim baca ya? buka profilnya, aduh, enek pasti dah. Enak pakai G gitu. Pakai G. Ya, Dan oke. biasanya follower sama followingnya itu jumlahnya mirip-mirip. Tapi strategi sekarang mereka itu membuat suatu cuitan dengan akun yang sudah dibuat tahun lampau supaya tidak dicurigai bahwa ini akun ternak, akun telur gitu kan. Ternak siapa? Ternak Pak Mul? Termul. Ya, kalau kita melihat ya, memang itu mudah sekali dibaca ya. Orang-orang yang kemudian menganggap Indonesia itu baik-baik saja gitu, terus kemudian mengkampanyekan keberhasilan pemerintah, sudahlah itu sudah pasti buzzer lah. Mau apapun gitu. Oke, kita boleh beradu argumentasi, oke, tapi tidak perlulah kemudian
menjadikan media sosial itu sebagai apa ya, untuk menipu publik gitu loh dengan berbagai pernyataan. Fair-fairan aja, kalau bagus ya kita bilang bagus, kalau enggak ya tidak perlu dibilang bagus juga gitu loh. Kurang lebih semacam itu. Nah, tapi kita melihat ya di ujung-ujung nih, baru kemarin ya hari Rabu ya, tanggal 19 Februari 2025, Prabowo mencopot Menteri Pendidikan Tinggi Satrio Brojonegoro. Ada hubungannya nggak dengan demonstrasi ini? Ada hubungannya, Pram. Gimana hubungannya? Jadi Prabowo atau pemerintah itu menganggap Satrio ini biang kerok, biang masalah sehingga terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Kenapa? Karena Satrio dianggap tidak bisa mengkomunikasikan soal pemotongan anggaran dan beberapa isu-isu lainnya begitu ya. Yang demo di Dikti waktu itu. Demo ya? di Dikti termasuk tukin dosen, walaupun itu juga faktor Menteri Keuangan yang tidak memberikan anggaran itu juga termasuk karena dianggap tidak bisa. Dan jangan lupa menteri sebelumnya juga tidak menganggarkan, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Nah, Pramca, ada seorang pejabat pemerintah yang cerita nih bahwa tugas menteri yang baru, Brian Yuliarto ini adalah salah satunya untuk meredam aksi demonstrasi. Yang mana nanti dia akan menghubungi para rektor-rektor kampus supaya rektor-rektor di kampus itu memberikan penjelasan kepada para mahasiswanya bahwa masalah UKT, soal anggaran pendidikan dan lain-lainnya tidak terganggu begitu. Ya. Biasalah, ini seperti di era Jokowi kan, dulu kan operatornya Pratikno kan, Kemendiktinya. Sekarang Brian ini yang ditugasi untuk memberikan penjelasan kepada rektor dan rektor sampai ke para mahasiswanya. Tapi gue juga nanya tuh kemarin berkaitan dengan upaya untuk meredam kritik mahasiswa itu ya. Gue nanya ke BEM SI dan teman-teman BEM di daerah gitu ya. Gimana dengan penggantian menteri ini, apakah gerakan atau demo mereka akan berhenti di sini gitu, dan mereka menjelaskan ya kita tetap bergerak selama pemerintah tidak melakukan reformasi kebijakan atau selama Prabowo tidak melakukan efisiensi tadi, pemangkasan terhadap jumlah kementerian-kementerian yang akhirnya memboroskan anggaran. Yang kedua, Prabowo tidak punya prioritas terhadap pendidikan karena mereka melihat isu-isu yang pendidikan, isu-isu kesehatan itu terpinggirkan di eranya Prabowo, dan Prabowo yang fokus pada mungkin dua hal ya, pangan dan pertahanan, energi dan juga pertahanan. Energi punya juga dengan pertahanan gitu, dan akhirnya isu-isu dasar itu justru terpinggirkan. Tapi kalau kita melihat demonya itu ya, itu kan juga ada yang membawa foto Prabowo dengan omongannya demonstrasi dasmu gitu. Ya. Itu berpengaruh juga nggak terhadap mahasiswa? Mereka atau mahasiswa itu terpantik kemarahannya karena pidatonya Prabowo ketika hari ulang tahun Gerindra. Jadi Prabowo menyampaikan, menyinggung soal orang-orang yang mengkritik programnya, kemudian soal LSM, soal media segala macam, dan di akhir itu ada kata ndasmu gitu. Mahasiswa itu sangat marah dengan kata ndasmu. Bagaimana bisa seorang pemimpin mengeluarkan kata seperti umpatan gitu loh, ndasmu, yang sangat menyinggung hati rakyat gitu. Karena itu kan berhubungan dengan kritik. Dan kritik itu menjadi sebuah masukan yang harusnya pemerintah itu berbenah diri gitu, bukannya malah ngatain rakyatnya ndasmu gitu. Ya karena pengkritik itu kan juga rakyat gitu. Dan gue tanya juga ke beberapa inisiator pergerakan di daerah ya gitu, dan mereka bilang justru karena ada pidato Prabowo kami semakin semangat untuk demo. Jadi backfire sendiri ya. Jadi backfire Ketuan sendiri. Presiden ya. Betul. Ini ya. Dan Prabowo juga menyinggung soal antek asing gitu terus kan. Antek asing. Di situ dia juga menyinggung hidup Jokowi. Kenapa tiba-tiba begitu, Pram? Males aja dengarnya. Tapi di Malang kita berteriak hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mantap. Ya. Ada juga ya perlawanan yang dari mahasiswa ya. Mereka menyiapkan sesuatu ya, Cak. Ada perlawanannya, Pram. Di Semarang menarik banget nih, cerita lucu karena mereka atau mahasiswa itu menyiapkan perlawanan dengan membawa kotoran sapi. Wah. Kenapa membawa kotoran sapi seberat 10 kg? 10 kilo. 10 kilo. Karena
kotoran sapi itu senjata yang secara undang-undang itu tidak masuk senjata gitu loh. Jadi karena kan chaos banget kan di Semarang itu di demo yang sebelumnya di Garuda Biru itu kan. Terus ada 3 orang yang dipanggil polisi kan waktu itu. Nah 1 orang yang dipanggil polisi ini cerita dia yang menyiapkan khusus kotoran sapi itu untuk membalas. Tapi sebetulnya kotoran sapi ini, kotoran-kotoran itu pernah juga di Prancis, demo Prancis kan. Iya. Mereka justru menyiram tuh kan suatu gedung pemerintahan dengan kotoran manusia bahkan begitu. Ini kotoran sapi lah lumayan. Terus menariknya kotoran sapi ini diambil dari salah satu fakultas di Semarang. Diem-diem malam hari. Ngintip-ngintip, ngambil. Biar gratis ya. Biar gratis. Nah, pertanyaannya, Ya. kena nggak? Mereka lemparin itu di depan kantor polisi. Oh gitu. Iya, ya. Tapi sebenarnya tuntutannya yang menarik karena demo-demo di daerah itu mereka membawa tuntutan nasional pertama, yang kedua mereka juga menyesuaikan tuntutan dengan kondisi di daerah mereka. Oke. Gitu. Jadi di Jawa Tengah itu mereka membawa berbagai isu tentang konflik agraria yang tidak kunjung selesai. Ketika eranya Jokowi dan sekarang di era Prabowo pun terkatung-katung gitu. Yeah. Misalnya konflik di Batang gitu. Yeah. Lalu mereka khawatir dengan proyek besarnya Prabowo yang sudah berkali-kali dicetuskan disampaikan ya, kalau Prabowo ini ingin membangun Giant Seawall di pantai utara gitu, dan mereka khawatir dengan itu. Tuntutan yang lain di daerah lain itu juga ada demo di Samarinda salah satunya. Di Samarinda agak chaos karena demo itu kemudian dibubarkan oleh polisi. Ada yang menarik sebetulnya di Samarinda karena mereka juga membawa tuntutan soal IKN. IKN ini mengesampingkan masyarakat adat yang ada di sekitar IKN dan belum selesai sampai sekarang. Juga mereka melihat ada potensi mangkrak nih proyek IKN yang Bukannya udah mangkrak ya? Mereka bilangnya potensi mangkrak sih potensi gitu. mangkrak. Kalau kita bilangnya ya udah mangkrak aja gitu. Gitu, dan ketika demo itu berlangsung waktu itu ada Rocky Gerung Samarinda lagi di lewat. Samarinda lagi mau ngisi diskusi di satu kampus. Terus si koordinator gerakan dari mahasiswa juga namanya Maulana itu cerita, saya cekat itu Mbak katanya Rocky Gerung, saya minta Rocky Gerung Berorasi untuk dia. berorasi dan dia memberikan orasi gitu. Jadi demo ini makin hidup karena ada Bung Rocky Gerung. Nanti kita panggil lagi dia kemari Iya. ya. Suruh menilai Prabowo. Oke. Kalau kita melihat apa yang sudah kita bicarakan tadi, ya, siapa ini yang bikin Indonesia jadi gelap? Kau yang gelap. Ini omongan Indonesia dari tidak gelap, kau yang gelap. siapa itu yang ngomong? Hormat opung. Ya Luhut Panjaitan ya yang ngomong Ya. ini. Lord sudah berbicara soalnya. Ya Luhut ini kan tinggal di Mega Kuningan ya, kawasan elit di Jakarta ya, dan ya kita bisa paham kenapa kemudian Luhut sampai ngomong seperti itu, karena dia tidak tahu gitu loh, tidak tahu apa kondisi yang sebenarnya terjadi gitu. Dia mah enak, hartanya 1 triliun kan, kalau nggak salah 1,04 triliun gitu ya. LHKPN ya. Ya di LHKPN gitu, yang bisa jadi itu semakin bertambah ya, itu kan terakhir setelah dia menjabat gitu. Dan apakah dia tahu apa yang terjadi di daerah? Apakah dia tahu soal kelangkaan gas? Bagaimana kemudian orang-orang di daerah terjepit dengan kondisi ekonomi yang semacam ini, gitu loh. Rasanya enggak ya, kalau hanya memantau dari Mega Kuningan rasanya kok enggak ya. Gitu loh. Jadi ya udahlah, abaikan sajalah apa yang dia sampaikan gitu. Sebenarnya nggak cuma Luhut tuh yang menyampaikan, ada Wamen yang menyampaikan juga kalau mau kabur aja gitu. Ya mereka kan mendukung orang-orang yang membuat Indonesia jadi gelap, Ya. ya kan? Atau Kesimpulannya kan mereka semacam itu. yang terlibat menjadikan Indonesia jadi gelap. Nah, Cica yang ngomong ya kan. Kan gue Oke. nanya, atau mereka? Tapi itu bisa kita anggap sebagai statement, bukan question. Oke. Nah, tapi bicara kabur aja dulu, tadi sudah disinggung sama Cica ya. Ini gerakan menjadi sangat masif ya. Ya. Ini kenapa ketawa-ketawa deh sih? Gak apa-apa, saya mendengarkan pembicaraan kalian seru sekali. Kalau kita sudah mention tuh dia happy ya kan. Iya. Nah, Sen, Ya. apa salahnya Luhut, Sen? Banyak. Oke, kembali ke Indonesia, kabur aja dulu Hmm. gitu. Ini fenomena real juga nggak sih sebenarnya? Ya, sangat real. Tadi kan Cica sudah jelaskan kan bahwa ini gerakan sudah dari 2022 ya. Yang mana orang-orang muda yang bekerja di luar negeri atau pendidikan luar negeri. Nah, belakangan semakin masif tuh Pram, karena mereka melihat Indonesia ini sudah nggak ada harapan. Yang pertama, misalkan mereka mencari pekerjaan. Ya. Itu syaratnya
banyak banget begitu kan, lu harus bisa kungfu, taekwondo begitu kan. Iya. Pokoknya intinya syaratnya. Ya, berpenampilan menarik. Lalu yang kedua, lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Jokowi dengan ada cipta kerja itu hanya omongan-omongan belaka. Ya lapangan pekerjaan semakin sempit kan. Kaget gak nih? Kaget banget gue ini. Dia bilang kita akan membuka jutaan lapangan pekerjaan begitu ya. Really? Gibran juga kan pas kampanye kan, kita akan buka sekian juta lapangan pekerjaan begitu ya. Iya. Mantap Ya lah. ini masih 100 hari sih. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi beberapa waktu. Emang ke depan. 100 hari ya kayak udah sahabat gitu. Iya. Apa-apa tuh. 100 hari itu pernyataannya Inayah Wahid ya. 100 hari itu tahlilan. Inayah Wahid yang bilang ya. Seru kan? Makanya nonton. Nah, kembali lagi jangan kabur aja dulu. Ya semakin banyak tuh mereka anak-anak muda yang ingin belajar ke luar negeri ataupun ingin bekerja di luar negeri. Ya belajar di luar negeri bisa membuka banyak akses gitu ya. Ya. Banyak koneksi dan lain-lain. Ya lu bekerja di luar negeri, sebulan kerja di luar negeri mungkin bisa setahun kerja di Indonesia. Ya. Ya begitulah keadaan realitas yang ada saat ini. Dan ini bukan sebuah kampanye yang omon-omon gitu. Ini itu serius gitu anak-anak muda Yeah. ini. Ada narasumber yang sudah diwawancarai oleh Egy gitu ya. Ya setelah Prabowo terpilih, dia belajar bahasa Jepang untuk mencari pekerjaan di Jepang. Padahal sebetulnya pekerjaannya di Indonesia itu sudah lumayan matang gitu. Tapi dia melihat tidak ada harapan dengan demokrasi, dengan situasi yang ada di Indonesia gitu. Dan ya kita lihat beberapa programnya pemerintah itu ada potensi penggarongan di berbagai tempat. Iya. Contohnya Termasuk apa? Danantara yang kemarin dibahas. Lo yang bilang pesen ya. Ini fakta kan sudah dibahas di Majalah Tempo. Jelasin dong. Gitu. Iya. Ya tadi kan Cica sudah menjelaskan kan Pram soal ini ke depan berada di Indonesia itu harapannya sangat semakin sedikit gitu ya. Berat lah begitu. Apalagi hari ini ada suatu grup band musik namanya Sukatani tiba-tiba membuat klarifikasi gitu kan pernyataan dan mencabut lagunya yang menurut gue sangat keren begitu kan. Apa itu Sen lagunya Sen? Bayar judulnya. Gimana itu saya? Liriknya mau bikin SIM bayar polisi. Husein bikin sih mobilnya ditimpukin. Sama. Titik. Siapa bayar ke polisi berartinya? Iya lagunya begitu. Padahal kan nggak disebut polisi mana kan. Iya. Masa tersinggung begitu ya. Padahal ini ada yang bernyambung lagi soal demonstrasi. Kalau lu bandingkan di 2019 itu kan tindakan Polri-nya sekarang agak minor kan. Agak adem gitu ya Pram ya. Itu karena memang ada perintah Pram. Ini pejabat istana yang cerita ya. Memang Polri ini jangan bertindak represif di lapangan. Karena lagi-lagi ini mahasiswa kalau misalnya ada apa-apa bisa buntutnya lebih panjang. Karena ini Prabowo baru 100 hari loh sudah di demo banyak banget gitu kan. Dibandingkan di eranya Jokowi di awal-awal 2014 ya. 14 nggak ada demonstrasi loh dari mahasiswa. Ya, Itu tidak semasif ini lah tidak ya. semasif ini. Itu menjadi perhitungan pemerintah saat ini loh Pram. Ya. Ya rasanya ini harusnya memang janganlah menekan-nekan segala ya hari gini ya. Ini semakin menunjukkan pemerintahan kita tidak demokratis ini. Masa orang mau menyampaikan kritik aja kemudian harus dipaksa minta maaf, lagunya dicabut. Tidak ada kebebasan berekspresi di negeri ini, itu sudah jelas itu dengan pencabutan lagu dari Sukatani. Dan tidak mungkin kalau mereka membuat atau menyampaikan permintaan maaf itu tanpa paksaan. Nonsense, sangat tidak mungkin. Itu loh. Dan ini senyum-senyum lagi bagus, dia. terus. Nah, yang jelas ini sudah keterlaluan sih, represif sekali pemerintah kita. Sampai kemudian orang berekspresi nyanyi aja dilarang. Apalagi kalau kemudian kita menertawakan pemerintah nanti bisa-bisa kita dicokok juga ya kan? Husein lah yang pertama nanti untuk dicokok. Janganlah. Gitu ya. Oke. Jadi Pram ini dengan sejumlah persoalan yang terjadi, demonstrasi, lalu juga kabur aja dulu, pemerintah yang nggak mau mendengarkan kritik, termasuk tadi represi grup band musik gitu ya. Gimana sikap Tempo Pram? Ya, pertama kita membedah ya, apakah ini gerakan mahasiswanya seperti apa? Ini adalah gerakan mahasiswa yang organik ya. Kita juga mengamati dari Malang ya, di Malang sendiri juga muncul gitu. Dan ketika mahasiswa sudah bergerak secara organik, sesuatu yang serius sedang terjadi, pasti. Yaitu apa? Keresahan mereka luar biasa kan sampai mereka kemudian bergerak. Ya tentu saja terhadap kebijakan pemerintah.
Pemerintah bilang ini efisiensi, tapi nyatanya ya dananya dibawa ke Danantara. Nah ini kan ngawur gitu loh. Ini jelas-jelas ini adalah pemotongan anggaran yang tidak perlu gitu, dan jelas ini bukan efisiensi. Jadi jangan pernah tertipu dengan kata-kata semacam itu. Dan kalau kita melihat juga, ini kita harus mengapresiasi ya Gen Z yang luar biasa. Mereka bergerak, mereka punya kepedulian gitu. Selama ini kan banyak orang menganggap bahwa Gen Z itu tidak tahu apa-apa, tidak baca dan lain-lain. Tapi demo hari ini membuktikan bahwa Gen Z kita itu, atau paling tidak sebagian dari mereka, luar biasa. Kritis. Mereka membaca. Bukan komik saja yang dibaca gitu, tapi juga majalah atau kemudian sumber informasi lain, kajian-kajian. Itu keren banget sih, sampai kemudian mereka juga akhirnya bergerak. Dan kita juga melihat ya sebaliknya, dari sisi pemerintahan Prabowo dengan kondisi yang kacau balau semacam ini gitu ya, kita melihat ya Prabowo meneriakkan hidup Jokowi gitu loh. Ini ya pertama kalau gue sih ketawa aja melihatnya. Kenapa? Karena ini membuktikan, ingat nggak pernyataan Prabowo bahwa mereka bisa menang karena dukungan dari Jokowi. Ya. Ini sudah selama ini ya betul, ini akhirnya memvalidasi apa yang selama ini sudah ditulis oleh majalah Tempo ya, bansos gitu, terus juga pengerahan aparatur negara, sampai kemudian memunculkan istilah parcok gitu kan, terus juga penggunaan APBN gitu, yang ini semua sudah berbau KKN kalau kita lihat ya. Terus kemudian akhirnya ini digunakan untuk memenangkan Prabowo sendiri loh ya, yang mengakui bahwa dia didukung oleh Jokowi. Dan jadi kalau kita melihat ini tidak bisa semata kita hanya menyalahkan Prabowo, tapi juga kita perlu mengkritik Jokowi ya. Kalau ini sudah sering kita sampaikan ya. Ini Prabowo dan Jokowi ini sudah menyatu gitu loh. Dan sekarang kita melihat kondisinya saat ini sudah sangat genting. Ya, Tempo memandang seperti itu. Persoalannya ini sudah sangat genting. Kemungkinan terjadinya krisis ekonomi, terus juga pemerintahan yang tidak demokratis. Coba lihat difungsi. Ini hampir pasti akan kembali lagi. Polri juga kemungkinan akan ditempatkan di bawah TNI lagi. Ini kan kegilaan yang luar biasa ya, ngaconya kebangetan, terlalu kebangetan gitu loh, kebablasan lah. Undang-undang juga kemudian direvisinya secara asal-asalan, seenak jidat mereka gitu. Ini ngawurnya bukan main. Jadi tidak ada yang salah ketika mahasiswa bergerak dengan kondisi yang semacam ini. Dan ke depan amunisinya banyak banget. Ya, dengan pemerintahan yang semacam ini, mahasiswa itu nanti tinggal ngeliat aja, oh ini kebijakannya sudah pasti banyak yang salah. Kenapa? Karena kalau kita melihat tujuannya sudah salah, prosesnya salah, caranya salah, ya pasti akhirnya pasti juga buruk buat negeri ini. Jadi kabur aja dulu nih. Selalu ada harapan ya, tentu saja ya. Kita melihat mahasiswa ini menunjukkan harapan soal demokrasi kita ke depan gitu. Tapi memang kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang sudah sangat muak dengan negara ini, dengan pemerintahan ini, maka mereka memilih untuk kabur dulu. Yang bisa kabur dulu ya silahkan kabur aja dulu. Tapi yang tidak bisa kabur dulu, lawan aja dulu. Lawan aja dulu ya. Oke Cak, Pram, sudah cukup bocorannya untuk pekan ini. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.